wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kamilah dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Dalam video ini saya akan membahas pengertian perencanaan pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran, kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini, karakteristik anak usia dini, dan jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Dunia anak adalah dunia bermain dalam situasi dan kondisi apapun. Anak akan asik menjelajahi dan memuaskan rasa ingin tahu terhadap alat, benda, dan lingkungan yang ada di sekelilingnya, termasuk di rumah, agar kegiatan main yang dilakukan anak betul-betul bisa dapat mengoptimalkan kecerdasannya. Maka guru perlu memahami pentingnya perencanaan dan prinsip-prinsip menyusun rencana. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran merupakan kunci bagi program PAUD yang berkualitas tinggi. Rencana pembelajaran berfungsi sebagai peta jalan karena berisi tujuan, seperangkat kegiatan main, alat, dan bahan main yang diperlukan, sehingga membantu guru untuk memastikan anak-anak memperoleh kegiatan pengalaman pembelajaran di rumah yang terbaik. Adapun manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Apa saja perkembangan tersebut? Nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kedua, mendukung pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ketiga, mendukung pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki anak. Empat, mendukung pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Terakhir, membantu orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap orang tua yang ada di rumah. Selanjutnya, komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, yaitu bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran, perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, bahan pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jenis-jenisnya yaitu materi pembelajaran fakta, materi pembelajaran konsep, materi pembelajaran prinsip, dan materi pembelajaran prosedur. Jenis-jenis media pembelajaran: media cetak yaitu buku, media audio yaitu handphone, media proyeksi visual diam yaitu film bingkai atau slide, media proyeksi gerak yaitu TV, media objek fisik yaitu manusia, benda nyata, model, dan yang terakhir media komputer. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas nilai atau arti. Selanjutnya ada kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Merupakan tipe belajar yang dimiliki oleh setiap individu
dan itu merupakan ciri khas dari individu tersebut. Gaya belajar ada 3 pokok, tetapi seringkali terjadi seorang anak memiliki gabungan beberapa gaya belajar. Gaya belajar pertama yaitu gaya belajar visual, kedua gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya di sini ada karakteristik anak usia dini. Yang pertama, egosentris. Anak selalu memandang sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Kedua, ilmuwan cilik. Anak memandang dunia sebagai laboratorium yang menarik dan menakjubkan. Ketiga, unik. Setiap anak memiliki potensi berbeda antara yang satu dengan yang lain. Empat, imajinatif. Imajinasi anak berkembang sangat tinggi, maka anak-anak sangat suka dengan kisah-kisah fabel dan dongeng. 5. Daya konsentrasi pendek. Anak memang suka bertanya dan berimajinasi, tetapi yang harus diingat, anak mempunyai daya konsentrasi yang pendek. 6. Belajar melalui indera. Anak usia dini belajar melalui apa yang didengar, dilihat, dirasa, dan diraba. Terakhir, ada jenis-jenis metode pembelajaran. Ada 7 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, simulasi, demonstrasi, dan eksperimen. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.